Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Aldi Nurdiansah dari kelas POR 24B, mata kuliah Etika Islam, yang dimana pada siang ini jam 1 akan melaksanakan pembahasan mengenai etika lingkungan hidup untuk masa depan, yang dalam slogan saya membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Hidup adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi manusia serta makhluk hidup. Oleh karena itu, Islam melalui etika lingkungan memberikan pedoman agar manusia memperlakukan alam secara bijak, adil, dan bertanggung jawab sesuai ajaran yang telah tertera dalam Al-Quran serta hadis. Apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan dalam Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan alam berdasarkan ajaran Islam. Etika ini menekankan bahwa manusia tidak memiliki alam secara mutlak, melainkan dari amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, memelihara, dan melestarikannya, serta membuat kita meningkatkan kesadaran lingkungan dan lebih bertanggung jawab. Ada 5 prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid, yang dimana menegaskan bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus diperlakukan dengan rasa tanggung jawab dan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua ada khalifah. Sebagaimana yang kita ketahui, khalifah itu adalah pemimpin, yaitu memimpin. Berarti dalam konteks lingkungan kita harus memimpin dan menjaga alam. Jadi tugas khalifah itu bukan hanya untuk merusak, tetapi memakmurkan bumi. Yang ketiga ada amanah. Lingkungan adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dipelihara, bukan dieksploitasi secara berlebihan. Yang keempat ada keadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merugikan makhluk lain dan generasi mendatang. Yang kelima ada keseimbangan atau mizan. Allah menciptakan alam dalam keadaan seimbang. Jadi kita sebagai manusia wajib menjaga keseimbangan tersebut agar tidak terjadi dampak-dampak yang negatif. Yang berikutnya ada mengapa etika lingkungan itu penting. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran kita. Etika lingkungan membantu kita dapat memahami masalah lingkungan yang ada pada saat ini. Kesadaran atau isu seperti pemanasan global, deforestasi, dan polusi air sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku. Nah, dari mendorong perubahan perilaku, yang kedua, dengan pemahaman yang lebih baik, individu dapat mengambil langkah-langkah nyata seperti daur ulang, penghematan energi, dan pengurangan limbah plastik. Tindakan kecil ini dapat berdampak besar jika dibiarkan secara kolektif. Etika lingkungan dalam perspektif kehidupan modern. Di era industrialisasi dan teknologi, tantangan lingkungan semakin kompleks. Islam mengajarkan agar kemajuan teknologi tetap memperhatikan aspek etika lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Etika lingkungan sebagai ibadah. Dalam Islam, menjaga lingkungan bukan hanya sekedar kewajiban sosial saja, tetapi juga membentuk setiap usaha untuk melestarikan alam yang bernilai karena merupakan pahala
dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperdulikan makhluk hidup yang lain. Dampak penerapan etika lingkungan dalam Islam. Dampak positif, lingkungan bersih dan sehat. Keseimbangan ekosistem terjaga. Yang kedua, kehidupan manusia lebih berkualitas. Yang ketiga, terhindar dari secara bencana lingkungan yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua, dampak negatif jika diabaikan. Pencemaran lingkungan. Yang kedua, seperti banjir, longsor, dan kerusakan alami. Yang ketiga, krisis air dan pangan. Yang keempat, kerusakan ekosistem jangka panjang. Yang tadi setelah dijelaskan sebelum materi ke dampak, ada faktor-faktor yang sudah dijelaskan seperti deforestasi atau penebangan secara liar. Contohnya seperti yang terjadi dalam kasus saat ini di Sumatera Utara yang terjadi banjir disebabkan oleh penebangannya pohon secara meluas. Bukan kita menyalahkan pemerintah atau apapun, tetapi sesama warga kita harus membahas ini secara kritis. Waktu sekolah SD kita diberikan pelajaran yang dimana disebut ekosistem. Pohon, contoh kecil tuh pohon berbeda dengan kelapa sawit, berbeda dengan pohon sawit, ya. Pohon akarnya itu mengakar luas, beda dengan pohon sawit yang dimana pohon sawit tidak bisa membuat kuat tanah karena akarnya bukan akar yang gimana ya, tidak bisa menyerap lah. Beda dengan pohon yang kita ketahui seperti di gunung-gunung itu, contohnya di Gunung Cikuray. Setiap kita mendaki itu ada pohon yang bisa menjadi akar kita buat naik. Itu bisa melindungi kita dari bencana longsor. Tetapi beda dengan yang terjadi di Sumatera, di mana pohon itu malah diganti dengan sawit. Ya, seperti itulah. Kita tidak perlu terlalu dalam membahas karena kita juga bukan bagian dari kepemerintahan mungkin ya. Oke, selanjutnya dalam pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, adapun pembahasan sebelum kita menutup materi ini, yaitu etika lingkungan adalah pedoman yang penting dalam mengatur hubungan manusia dengan alam. Dengan berlandaskan prinsip tauhid, khalifah, amanah, keadilan, dan keseimbangan. Jadi manusia diwajibkan menjaga dan melestarikan lingkungan, penerapan etika lingkungan secara konsisten, sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis, berkelanjutan, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan yang saya sampaikan terhadap teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun pembahasan yang kurang dipahami. Sekian dari saya, Jikri Aldi Nurdiansah dari kelas POR 24B mata kuliah Etika Islam Universitas Garut, Fakultas FPIK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.